Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita di dalam doa pagi hari ini akan mengawali doa pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari yang Tuhan hadirkan. Kami bersyukur bahwa dengan kekuatan dan nafas yang Tuhan masih berikan kepada kami rindu untuk disapa dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Di pagi hari ini kita akan melihat bacaan dari Kejadian pasal 13. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dan kemudian ayat 14 sampai dengan 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Dan Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Dan ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri ini." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Ya, saudara sekalian, di pagi hari ini sebuah tema yang akan kita belajar adalah mengupayakan kedamaian. Setiap orang pasti pernah mengalami konflik dengan seseorang ataupun yang lain. Dengan adanya konflik, orang memiliki sebuah kesan, kalau bisa jangan ada konflik, ya jangan berkonflik. Orang juga kemudian berpikir, daripada kita berkonflik, lebih baik kita mengupayakan supaya jangan terjadi konflik. Dengan ada pertengkaran, orang dapat merasa tidak enak. Ada seorang yang bernama Carl Jung, dia seorang psikolog begitu. Dia menyampaikan ada 4 tipe orang. Ada orang yang bertipe warna merah atau dominan. Ada orang yang bertipe kuning, punya banyak inspirasi. Ada juga orang yang tipe biru, menyenangi data.
tapi juga ada orang yang bertipe hijau, yaitu cinta damai. Nah, di antara 4 tipe kepribadian atau temperamen yang disampaikan oleh Kang Jung, ada tipe yang unik untuk disimak, yaitu orang tipe hijau, itu cinta damai. Tidak suka keributan. Kalau orang merah bisa senang untuk mencari keributan, orang hijau sebaliknya jangan cari ribut. Apalagi kalau misalkan kita ini ya, misalkan udah Kristen, Chinese ya, kita dapat berpikir udahlah jangan banyak ribut sama orang. Kita ini minoritas Chinese dan Kristen. Oleh karena itu hindari keributan. Tetapi pada kenyataannya tak dapat dipungkiri bahwa keributan atau konflik dapat hadir dalam kehidupan kita. Orang lebih cenderung untuk menghindari konflik berbanding mengolah atau mengelola konflik. Dalam bacaan yang kita baca di dalam Kejadian pasal 13 ini dikisahkan tentang relasi antara Abram dan Lot. Lot adalah keponakan dari Abram dan Abram adalah paman dari Lot. Ketika mereka pulang dari Mesir, tentu dikisahkan sebelumnya ketika Allah yang sudah membimbing Abram ke daerah tanah Kanaan dan kemudian terjadi kelaparan, maka Abram dan Lot kemudian berpindah ke Mesir dan kemudian pada akhirnya berpindah kembali ke daerah yang di daerah tanah Kanaan itu. Nah, ketika sudah kembali ke wilayah daerah tanah Kanaan, diceritakan bahwa Abram dan Lot memiliki banyak ternak dan terjadilah pertengkaran antara para gembala Lot dengan para gembala Abram. Itu yang dikisahkan ayat 7, terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Bagaimana kemudian Abram menyikapi akan hal ini? Abram menyampaikan janganlah kiranya ada perkelahian karena ini kita kerabat. Dan yang mau kita lihat secara lebih mendetail adalah di ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, ya. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kalau kita melihat ayat 9 ini secara sekilas, Abram sekilas terkesan reaktif. Kalau kamu memilih, ya, kalau engkau memilih ke kiri, maka aku ke kanan, reaksinya ke kanan. Jika engkau ke kanan, ya, maka aku memilih untuk ke kiri. Sekilas terkesan Abram itu reaktif. Apakah demikian? Tentu jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena di ayat 9, kalau kita lihat lagi, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Ini perkataan Abram yang mengatakan kepada Lot, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Nah, perkataan atau frasa pisahkanlah dirimu daripadaku ini inisiatif dari Abram. Ini bukan reaktif. Justru Abram yang memulai memberikan pilihan. Dan itu inisiatif. Dan kalau kita lihat secara status sosial, Abram adalah paman dan Lot adalah keponakan. Sehingga jika Abram itu reaktif, maka yang menentukan lebih dahulu adalah Lot. Kalau Lot membuat pilihan, aku ikut. Nah, tentu tidak seperti itu, meskipun terkesan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di awal, baiklah pisahkan dirimu daripadaku, ini merupakan inisiatif Abram dalam kapasitas sebagai paman. Paman jauh secara status sosial lebih tinggi berbanding keponakan.
Jadi sang paman yang punya otoritas, bahkan yang membawa Lot bersama dengan Abram. Jadi Abram lah yang membuka inisiatif. Kamu pilih dulu, nanti saya akan mengikutinya. Jadi yang membuka pilihan pertama adalah Abram. Dari sini apa hal yang dapat kita pelajari yang pertama? Yang dapat kita pelajari yang pertama adalah ketika membuat sebuah pilihan, Abram memilih untuk menyadari membuat sebuah pilihan dengan kesadaran dalam inisiatif. Artinya ketika Abram hendak membuat pilihan, kita belajar dari Abram, tentu pilihan yang dibuat bukan reaktif tetapi inisiatif. Dan itu kelak kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah pilihan yang dibuat dengan inisiatif, maka perlu ada dua syarat. Adanya kesadaran dan tanggung jawab. Saya membuat pilihan seperti ini karena saya memilih dengan sebuah kesadaran dan saya bertanggung jawab atas pilihan yang saya buat. Kalau orang yang reaktif, sebaliknya. Saya memilih gara-gara kamu memilih itu. Maka saya memilih ini. Sehingga kalau ada hal buruk yang terjadi kepada saya, itu gara-gara kamu mencari kambing hitam. Tentu Abram tidak demikian. Abram memilih dengan inisiatif dalam sebuah kesadaran dan tanggung jawab. Dan uniknya apa hasil selanjutnya? Tuhan meneguhkan Abram. Lihatlah, pandanglah sekelilingmu di ayat 14. Dan ayat 15, seluruh negeri ini akan kuberikan kepadamu. Ada berkat. Dan bukan hanya itu. Ada peneguhan bagaimana Tuhan tetap menyertai Abram. Dan yang unik di ayat yang ke-18, sesudah Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dan Hebron, didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Artinya ada komunikasi, ada relasi, kedekatan antara Abram dengan Tuhan, ada komunikasi antara Abram dengan Tuhan. Nah, di sini ya kita lihat juga di ayat 4 ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ini ayat yang tidak kalah penting. Artinya apa? Artinya berbagai pilihan yang dibuat oleh Abram. Abram senantiasa menjaga kedekatan dengan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Tidak membuat keputusan dengan emosional. Kalau kamu bikin saya marah, maka saya akan membuat A, B, C, D. Tidak. Abram di ayat 4 dan juga di ayat yang 18 punya sebuah relasi dengan Tuhan. Sehingga pilihan-pilihan yang dibuat tidak dengan emosional, tetapi bertanya pada kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa? Sehingga ketika aku membuat keputusan bukan berdasarkan emosi, tetapi dalam kesadaran, dalam inisiatif, dalam tanggung jawab, dengan sebelum dan sesudahnya bertanya kepada Tuhan, menjaga relasi dengan Tuhan, dan kemudian peka apa yang Tuhan kehendaki, sehingga pilihan yang dibuat pun dapat menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Kiranya di pagi hari ini kita boleh juga senantiasa menjaga relasi dengan Tuhan, menjaga kepekaan atas apa suara Tuhan dalam kehidupan kita dan mengupayakan kedamaian. Tuhan yang akan memberkati kita, dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami mengawali pagi hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan, sehingga ketika ada pilihan-pilihan yang akan kami buat di sepanjang hari ini, kami mau peka terlebih dahulu pada suara Tuhan, peka apa yang menjadi harapan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga setiap pilihan yang kami buat dilakukan dengan kesadaran
dengan menyadari akan konsekuensi dan bertanggung jawab, tidak dengan emosional. Berikan kami hikmat Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.